Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kadang mengalami sakit, cedera, atau kecelakaan. Karena itulah kita perlu mengetahui tentang pertolongan pertama. Apa sih itu pertolongan pertama? Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada korban yang mengalami sakit atau cedera secara mendadak sebelum korban dibawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian penolong pertama adalah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian, memiliki kemampuan, dan berlatih dalam penanganan medis dasar. Tujuan dari pertolongan pertama: 1. Menyelamatkan jiwa korban. 2. Mencegah cacat. 3. Memberikan rasa nyaman dan membantu proses penyembuhan. Kemudian sifat pelaku pertolongan pertama: jujur dan bertanggung jawab, memiliki sikap profesional, kematangan emosi. Alat pelindung diri atau APD adalah alat yang digunakan agar kita tidak tertular penyakit. Contohnya, sarung tangan lateks, masker, kacamata pelindung, dan baju pelindung. Kemudian tandu. Tandu adalah alat yang digunakan untuk mengevakuasi korban. Adapun macam-macam tandu diantaranya: 1. Tandu spinal. Tandu yang digunakan untuk mengevakuasi korban patah tulang belakang. 2. Tandu sorong. Tandu ini sering kita jumpai di rumah sakit ataupun puskesmas. 3. Tandu lipat. Dikatakan tandu lipat karena tandu ini memiliki sifat yang sangat praktis dan mudah dibawa. Yang terakhir adalah tandu darurat. Tandu digunakan ketika dalam keadaan darurat atau mendesak. Misalnya dibuat dengan tongkat atau dari bambu. Apa yang harus kita lakukan ketika menemukan korban? Pertama, tindakan penilaian korban terdiri dari 1. Penilaian keadaan. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah menilai keadaan sekitar, apakah aman atau tidak bagi dirinya. Ingat, amankan diri sendiri terlebih dahulu. Keselamatan penolong adalah nomor 1. Kedua, penilaian dini. Memeriksa respon. Ada 4 tingkat respon korban, yaitu awas, suara, nyeri, dan tidak ada respon. B. Memastikan jalan nafas terbuka dengan baik. Jika korban tidak respon, gunakanlah teknik tekan dahi, angkat dagu, serta pastikan tidak ada sumbatan dalam mulut. C. Menilai pernafasan. Penolong harus menilai pernafasan korban dengan cara lihat, dengarkan, dan rasakan hembusan nafas yang keluar dari hidung korban. Frekuensi pernafasan normal. Bayi 25-50 kali per menit, anak 15-30 kali per menit, dewasa 12-20 kali per menit. D. Menilai denyut nadi. Jika sadar, meraba nadi pergelangan tangan atau disebut dengan nadi radial. Sedangkan bagi korban yang tidak sadar, nadi yang diperiksa di bagian leher atau disebut dengan karotis. Denyut nadi normal bayi 120-150 kali per menit, anak 80-15 kali per menit, dewasa 60-90 kali per menit. Hubungi bantuan. Usahakan untuk segera meminta bantuan rujukan rumah sakit atau puskesmas dengan cara menelpon. Luka. Luka adalah rusaknya jaringan lunak, baik di dalam maupun luar bagian tubuh. Luka dapat dikelompokkan menjadi 2. 1. Luka terbuka. Luka terbuka terjadi bila kulit rusak dan terlihat darahnya. Contoh, luka lecet, luka sayat, dan luka robek. B. Luka tertutup. Luka tertutup yaitu bila darah tidak terlihat. Contohnya memar, benjol, remuk. Apa yang harus kita lakukan saat kita atau teman kita terluka? Sebelum melakukan penanganan, kita pastikan dulu jenis lukanya, apakah luka terbuka atau tertutup. Untuk luka terbuka, penanganannya dilakukan: pastikan daerah luka terlihat, bersihkan daerah sekitar luka, cegah terjadinya infeksi, lakukan penutupan luka dan pembalutan, baringkan korban, kemudian tenangkan korban. Yang terakhir adalah rujuk ke fasilitas kesehatan. Sedangkan untuk luka tertutup, beri kompres dingin pada memar.
Tekan memar dengan menggunakan kompres dingin. Bila terjadi pada alat gerak, maka tinggikan lebih tinggi dari jantung. Apa sih itu patah tulang? Patah tulang adalah terputusnya jaringan tulang. Gejalanya berupa adanya perubahan bentuk, daerah yang patah sukar digerakkan, bahkan mungkin tidak dapat, memar atau bengkak di daerah patah. Jenis patah tulang. 1. Patah tulang terbuka. Bagian tulang yang patah terlihat dari luar. 2. Patah tulang tertutup. Bagian tulang yang patah tidak terlihat dari luar. BD adalah suatu alat bantu untuk menghindari pergerakan dan melindungi bagian tubuh yang diduga patah tulang. Bagian-bagian tubuh manusia ada 5. 1 kepala, 2 leher, 3 batang tubuh, 4 anggota gerak atas, 5 anggota gerak bawah. Apa sih itu pingsan? Pingsan merupakan suatu kondisi hilangnya kesadaran secara tiba-tiba yang disebabkan karena kurangnya aliran darah dan oksigen ke otak. Penyebabnya bisa berupa peredaran darah ke otak berkurang, kelelahan, kekurangan makanan. Waspadai, inilah gejala dan tandanya. Perasaan mau jatuh, pandangan berkunang-kunang, telinga berdenging, lemas, keluar keringat dingin. Apa yang harus kita lakukan bila ada korban pingsan? 1. Baringkan korban dengan kaki ditinggikan. Longgarkan pakaian korban. 3. Usahakan korban menghirup udara segar. 4. Biarkan korban istirahat dahulu. 5. Bila tidak cepat pulih, maka rujuk ke fasilitas kesehatan. Yang terakhir adalah luka bakar. Luka bakar adalah semua cedera yang terjadi akibat paparan suhu yang tinggi. Yang perlu diwaspadai, penyebab luka bakar biasanya karena panas, listrik, bahan kimia, dan radiasi. Penanganan luka bakar. 1. Alirkan air bersih. Alirkan air biasa ke daerah yang luka. Bila ada bahan kimia, alirkan air terus-menerus selama 20 menit atau lebih. 2. Lepaskan pakaian dan perhiasan. Jika pakaian melekat pada luka bakar, gunting sekitarnya. 3. Tutup luka bakar. Gunakan penutup luka steril, jangan memecahkan gelembung. 4. Jangan gunakan mentega, pasta gigi atau odol, oli, kecap, kopi, dan air es. Rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu beberapa materi tentang pertolongan pertama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.